Iya, secara mendasar Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta. Bukan hanya bagi sesama muslim, tapi bagi umat beragama lain, bahkan bagi makhluk lain termasuk binatang dan tumbuhan. Karena itu sudah seharusnya di setiap momentum-momentum kegembiraan bagi siapa saja, termasuk orang-orang yang non-muslim, kita diajarkan untuk berupaya menjaga kondusivitas minimal, maksimal bisa ikut berkontribusi dalam hal-hal yang baik bagi kebersamaan kita dengan mereka dan tidak mencederai nilai-nilai keagamaan yang kita yakini. Ada perbedaan pendapat tentang mengucapkan selamat Natal. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Namun pada prinsipnya jangan sampai perbedaan intra-agama itu menyebabkan keterpecahan di intra umat Islam. Dan yang kedua, jangan sampai itu menghilangkan cinta kita kepada orang-orang yang berbeda agama. Karena itu banyak jika kita menginginkan menebarkan nilai-nilai rahmat atau cinta bagi semua ini untuk kita ekspresikan dengan berbagai kreativitas di tengah perayaan Natal. Misalnya kita tidak dilarang dalam Al-Quran, diantaranya suratul Mumtahanah ayat 8, kemudian di surat Al-Insan ayat ke-8 juga untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, bahkan memperlakukan dengan baik orang-orang non-muslim yang harbi atau yang memerangi kita, yang kemudian tertawan oleh kita. Maka karena itu kata Nabi Muhammad, siapa saja atau apa saja yang bernyawa ada peluang kebaikan di sana untuk kita berbuat baik kepada mereka, baik dalam bentuk sedekah ataupun jasa-jasa lainnya. Karena itu sudah sepatutnya kita berkontribusi positif di tengah suasana Natal ini, tentu tidak dalam konteks untuk ikut merayakan Natal karena itu sesuatu yang tidak diperkenankan dalam Islam, tapi dalam konteks muamalah, menjaga hubungan baik dengan misalnya memberi hadiah tanpa mengatasnamakan Natal atau berbagi sesuatu yang bisa kita bagikan kepada mereka agar membangun hubungan yang harmoni antar umat beragama, khususnya umat Kristiani dan umat Islam di Indonesia ini. Sehingga kerukunan itu terjaga dengan baik, yang utamanya untuk memperkenalkan dan mendakwahkan Islam sebagai agama yang penuh cinta kasih. Kita mendengar riwayat Nabi Muhammad itu menerima hadiah dari orang-orang non-muslim. Dan kita juga mendengar riwayat Sayyidina Umar memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya yang non-muslim. Begitu juga putri Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat memberikan hadiah kepada keluarganya yang pada saat itu bahkan masih musyrik atau ateis sekalipun. Karena itu jangan kehilangan kreativitas untuk membangun hubungan yang harmonis. Kalau tidak dengan mengucapkan selamat Natal karena kita meyakininya sebagai suatu yang keharaman, berbagi hadiah. Karena itu saya mendapati bukan hanya saya yang selama bertahun-tahun bahkan sejak kecil diajarkan oleh ayah saya untuk berbagi hadiah kepada saudara yang non-muslim. Tapi di antara guru-guru kita, misalnya Buya Yahya, itu selalu sudah 3 tahun berbagi hadiah kepada saudara-saudara non-muslim yang waktu itu saya memperkenalkan saudara-saudara non-muslim ini, tokoh-tokoh, pendeta-pendeta dan romo-romo kepada beliau dalam salah satu kesempatan, dan akhirnya hubungan itu terjalin baik hingga kini beliau Buya Yahya rajin menyapa, memberi hadiah dan melakukan hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Maka jangan pernah kehilangan kreativitas untuk menyambungkan tali cinta kasih atau silaturahmi dengan siapapun, bukan hanya yang berbeda agama, tapi bahkan kepada hewan, tumbuhan, karena di dalamnya kata Nabi Muhammad ada pahala.